Kemudian tahun berikutnya, tahun kedua, tahun 2023 itu saya mulai tak buat POC, pupuk organik cair. Untuk fase vegetatifnya kita pakai urin kelinci, difermentasi, pakai E4, kemudian kita kocorkan. Itu hasilnya bagus. Kemudian kita buahkan pakai POC air kelapa dan air leri, air cucian beras kita kembangkan. Tapi memang tidak sebanyak panen perdana yang pakai kimia. Perdana itu sekitar 200 sampai 300 kilo lah. Kalau ini sekarang ini cuma 150. Hei, tak kumpulin. Itu yang ngepasi untuk yang melenuk-melenuk. Yang 11. Oh. Cuman ngapain? Satu ya? Nah. Lah kadang itu, Mbak. Bukan itu. Ini lagi tuh singkene, kok beda toh? Oke, tane. Renyes iya, kita gue sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mursyid Triwidodo, owner dari Kebun Anggur Mbah Haji Haris yang kebunnya berada di Dukuh Macanan, Desa Jemawan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Yang alhamdulillah hari ini masih ada sisa-sisa. Ya, ini sebenarnya sisa-sisa dari panen yang kemarin sudah 3 minggu yang lalu kita buka untuk petik anggur sendiri dan juga wisata edukasi sudah kita mulai. Insya Allah ini paling seminggu lagi sudah mau habis. Ini tinggal 10% buahnya aja. Sebelumnya untuk permulaan dari kita memulai budidaya ini, sebelumnya kita budidaya di planter pack sama di pot. Kebetulan di planter pack sama pot ini sudah bagus dan kelihatannya gampang gitu, sudah berbuah karena kebetulan saya sendiri dengan bapak saya itu tahun 2000 itu sudah memulai budidaya anggur. Dulu namanya anggur Probolinggo, tapi berhubung anggur Probolinggo itu juga setelah agak lama berbuah itu agak berubah menjadi kecut, agak asam, sehingga saya dapat informasi dari beberapa di YouTube, kemudian beberapa di media sosial itu kok ada budidaya anggur import yang kebetulan dekat di tempat kami, yaitu di Jogja, sehingga kita terinspirasi untuk memulai budidaya. Dan itu sebenarnya waktu pandemi itu kita banyak waktu longgar, di kantor juga longgar, kemudian di kita harian itu juga agak sedikit longgar karena sering libur, sehingga kita manfaatkan untuk saya belajar budidaya lewat Zoom meeting, sehingga saya bisa alhamdulillah ketemu dengan beberapa yang mementori kita sehingga ini bisa berdiri. Tahun 2021 kemudian kita dirikan ini, dimulai dari tanam, kemudian pembuatan greenhouse. Ini ditanam dulu baru dibuat greenhouse. Jadi begitu sudah besar-besar, greenhouse-nya sudah jadi sehingga ternaungi. Kebun kami seluas 2150 meter. Tapi yang di sebelah sini ini greenhouse-nya 1000 meter, yang 1150-an ini ada kebun jeruk. Sebagian insya Allah kita tanami nanti jambu air yang merah itu. Jadi kebetulan kami di perusahaan otomotif, salah satu perusahaan otomotif yang ada di Klaten, di Astra. Tetapi saya alhamdulillah bisa saya sambi. Kalau pagi-pagi sebelum berangkat ke sini dulu, kalau pulang sebelum sampai rumah ke sini dulu. Jadi kalau tiada hari tanpa di kebun itu kayak serasa ada yang kurang. Itulah kalau sebenarnya kita umur-umur segini ya, umur sudah 50 ke atas ini sudah mau pensiun. Sebentar lagi saya pensiun tahun 2025, sehingga kita siapkan untuk kita besok itu mau ngapain. Walaupun kita sebenarnya juga ada usaha, kita ada swalayan, jadi ada toko perabot, sehingga ini di sela-sela kesibukan ini harus menyempatkan diri untuk direfresh gitu loh, santai, kita bergulat dengan tanaman, bagaimana itu ditumbuhkan, kemudian tumbuh, kemudian dipotongi, kemudian ada yang berbunga itu udah seneng, apalagi sudah berbuah seperti ini lebih seneng lagi ya. Kemudian juga banyak temennya, banyak yang belajar ke sini, banyak pengunjung yang tanya-tanya, itu kita senang karena kita berinteraksi dengan beberapa pengunjung, mungkin ada yang tanya-tanya dan sebagainya. Mungkin itulah yang sekarang lebih santai, tidak melulu kerja. Ya, di anggur ini memang lebih gampang budidayanya, tidak di
tidak di grounding seperti itu di kebun gitu. Enak memang di pot atau di planter bag itu lebih enak karena semuanya bisa kita kontrol full. Tapi kalau di kebun ini kanan kirinya itu ditanami jagung, ada yang ditanami jambu, ada yang ditanami palawija dan sebagainya. Itu memang hamanya bisa pindah-pindah. Kelemahannya di grounding itu. Dan untuk airnya dan sebagainya kan kadang kalau pas hujan itu ya masuk, jadi kita tidak bisa kontrol. Kalau bisa kontrol sebenarnya kita rapat ini pakai insect net, tapi kebetulan untuk di tempat kami tak saya biarkan. Kalau ada hama ya tidak apa-apa lah, burung masuk itu ya kita anggap sedekah lah, seperti itu. Jadi di kebun kita burung masuk itu ya kadang ya tak biarkan aja. Banyak Mas, nanti sebenarnya kalau tidak ada orang ini kita sembunyi gitu, nanti burung banyak yang masuk. Makan buah lah, tapi mereka kalau tidak makan di sini ya mungkin makan di tempat lain juga sulit, sehingga semua hampir ke sini gitu. Nggak apa-apa, itu dianggap saja itu sedekah. Sebenarnya di awal kita pakai pupuk kimia, jadi NPK ya kayak seperti biasanya untuk fase vegetatif. Fase vegetatif itu fase dimana itu pertumbuhan daun, batang dan sebagainya kita kembangkan, kemudian terakhir itu fase generatif. Fase pembuahan, kalau fase pembuahan itu pakai MKP, KNO3, merah dan boron. Itu pakai kimia dulu di awal 1 tahun pertama waktu pembuahan. Itu hasilnya super bagus, bagus sekali. Kemudian tahun berikutnya, tahun kedua, tahun 2023 itu saya mulai tak buat POC, pupuk organik cair. Untuk fase vegetatifnya kita pakai urin kelinci, difermentasi, pakai E4, kemudian kita kocorkan. Itu hasilnya bagus. Kemudian kita buahkan pakai POC air kelapa dan air leri, air cucian beras kita kembangkan. Tapi memang tidak sebanyak panen perdana yang pakai kimia. Perdana itu sekitar 200 sampai 300 kilo lah. Kalau ini sekarang ini cuma 150-an. Rata-rata pakai organik atau POC rata-rata tidak sebanyak pupuk kimia memang. Tapi ini masih kita cari kenapa seperti itu, apa karena takarannya, dosisnya kurang atau bagaimana, kita masih sambil belajar. Karena saya juga belajar ilmu titen ya, nanti kalau pakai kimia seperti apa perlu dimix, dicampur dan sebagainya. Ini belum kita coba. Nanti insya Allah kita akan coba untuk kita mix mana yang terbaik. Tapi sementara recommended kalau pakai kimia dulu, sementara ini hasilnya. Tapi di pupuk kimia itu memang konsekuensinya mahal, di tingkat produksinya, tingkat ininya mahal. Tapi kalau pakai fermentasi atau POC tadi itu yang saya sebutkan itu jauh untuk biaya produksinya kecil. Gini, karena di kebun anggur Mbah Haji Haris ini kebetulan tahun 2002 saya naik haji, sehingga pertumbuhan untuk batang tidak kita atur sampai kemana-mana dan sebagainya, sehingga kita memang tidak begitu tahu sepohon itu berapa gitu. Tapi karena sudah campur ya antara satu pohon dengan pohon lainnya itu campur, itu kita anggap totalan aja, totalan. Jadi totalan kira-kira itu dapat berapa, biasanya saya catat setiap hari pengunjung, itu aja belum yang petik sendiri atau yang dari family itu kan kadang ya dipetik itu nggak kita hitung, yang kita hitung yang kita jual. Jadi kalau rata-ratanya kita nggak bisa rata-rata, tapi untuk yang perdana itu bisa 200 sampai 250. Kemudian yang kedua itu cuma 100 sampai 175, 150 sampai 175. Kalau ini kemarin ini sudah 100-an 20 lah. Berarti ini kan masih mungkin 50 kilo masih ada ini, 50 kilo masih ada. Nanti tambah biasanya gitu ya. Kegagalan itu buat saya itu untuk memacu supaya nanti dicari solusinya. Jadi buah anggur ini dibuahkan bisa 3 kali setahun. 3 kali setahun. Kalau saya lihat 3 kali setahun itu pasti ada satu yang kurang bagus. Kenapa? Karena terutama yang dibuahkan waktu hujan deres-deresnya. Itu lembab, kemudian juga kalau tidak segera kita semprot anti jamur itu ya tetap kena. Jadi risikonya memang itu kalau dibuahkan 3 kali. Tapi kalau saya tetap saya buahkan 3 kali. Tapi kalau belum saya coba, saya buahkan 2 kali. Karena saya maniman lah raketang untuk 100 kilo. Itu ya ada lumayan. 100 kilo kali 80 ya lumayan 8 juta ya. 8 juta. Jadi nggak apa-apa.
apa jadi. Kemudian untuk yang di kebun sini itu kita jualnya kita petik sendiri. Kita tidak sempat kita jual ke pasar atau tidak sempat ke, kalau mau di apa ya, dibeli sama pedagang buah itu saya nggak boleh. Karena maaf di sini kita buat untuk petik sendiri dan untuk wisata. Terutama untuk wisata edukasi, wisata petik sendiri buahnya, kemudian ada juga wisata belajar budidaya anggur itu kita bisa. Atau kita mentori dari luar, yang dari luar Jawa itu kita mentori, kemudian yang Jogja itu belinya dari kita, bibitnya memang agak sedikit berbeda, kita mentori sampai berbuah, mati kita ganti. Nah itu, jadi mati kita ganti. Tapi kita mentori dengan bibit yang kita pilihkan, kemudian kita nanti kalau mati ya selama belum berbuah kita ganti. Itu bisa konsultasi, insya Allah kalau terutama untuk pemula ya gratis lah. Ke nomor WA saya 08164223748, nomor WA saya. Kemudian kalau untuk terutama untuk pemula, terutama untuk anak-anak muda, cobalah dulu di planter bag atau di pot. Jadi di pot. Kemudian nanti ditaruh di depan rumah gitu aja dulu. Sambil dipelajari mana yang ginjal dan tidak. Tapi di tempat saya mungkin tidak usah belajar itu. Langsung aja kita kasih, oh kita pakai jenis ini aja, yang lebih gampang. Ada banyak, jadi bisa untuk sekedar hobi, bisa untuk perkebunan wisata, atau memang untuk dibuahkan saja. Jadi ada banyak. Kalau hobi kan tidak usah gede-gede, tapi kalau untuk wisata, rata-rata 300 itu sudah bisa untuk wisata. Tapi kalau mau gede sekalian, jadi wisata sama sekalian buahnya ya gede sekalian, 1000 meter. Di greenhouse semua boleh, tapi caranya nanti saya ajari. Jangan full greenhouse, nanti kita ajari. Jadi supaya ngirit untuk anak muda. Jadi kalau bisa ini gampang sekali. Kita membuahkan anggur gampang sekali. Yang sedikit agak sulit itu merawat buahnya sampai bisa petik. Nah, ini kebetulan ada pengunjung, monggo langsung saja. Oke, nyicipi boleh, 1-2. Ini pesan untuk pemula karena yang senior sudah banyak. Jadi kalau di budidaya anggur ini sebenarnya trial by error. Jadi kita coba. Kalau ini berhasil ya kita pakai, kalau nggak berhasil kita beralih ke sistem yang lain, gitu nggak apa-apa. Atau mungkin ternyata di sini ada anggur itu yang 2 tahun baru genjah, namanya anggur Taldun. Anggurnya kebetulan di sini itu nih, itu anggur Taldun itu berbuahnya 2 tahun, sehingga ini perlu diketahui bahwa sebelum 2 tahun belum berbuah banyak. Jadi kan kadang wah kok ternyata belum buah, itu dipelajari dulu. Tadun, kemudian mundrop di tempat kami tidak banyak, baru berbuah 3 dompol, hari ini cuma 1 dompol. Jadi kita belum berhasil, tapi kita tetap harus berusaha untuk mencoba nanti solusi terbaik seperti apa gitu. Karena mungkin caranya pemupukan atau caranya pruning, motong dahan itu keliru atau bagaimana. Karena saya juga masih belajar. Terima kasih ya. Ini berapa ini? Ini matang. Tuh, disoting tuh. Aduh.